Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sadaqallahul azim. Pertama sekali khatib mengingatkan diri khatib sendiri beserta seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa kita berusaha, berupaya untuk meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana semakin hari di sisa-sisa usia yang masih Allah berikan, hati kita semakin yakin kepada Allah bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi, yang pantas untuk dimintai pertolongan. Kita mesti yakin seyakin-yakinnya satu-satu zat yang mampu mendatangkan manfaat, satu-satunya zat yang mampu mendatangkan madarat. Tidak ada seorang manusia pun atau makhluk ciptaan Allah yang lain yang mampu mendatangkan manfaat dan madarat kepada seseorang daripada kita tanpa izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai seluruh makhluk berkumpul bersatu untuk membuat bahagia seseorang di antara kita, semua presiden berkumpul, panglima-panglima berkumpul dari seluruh penjuru dunia hanya untuk memberikan keamanan bagi salah seorang daripada kita. Tapi bila berkehendak, bila Allah yang maha berkehendak menghendaki kebalikannya, maka yang berlaku adalah kehendak Allah, bukan kehendak presiden-presiden. Ini adalah iman, ini adalah pondasi dasar kita dalam berislam. Awaludin ma'rifatullah. Selanjutnya khatib mengajak seluruh jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Kita ketahui sama-sama, perintah terbesar dalam Islam tidak ada yang lain. Perintah terbesar dalam Islam setelah urusan keimanan, urusan iman adalah urusan hati. Sifat jih abstrak, hanaduh, dia tidak bisa dikasih nampak, tidak bisa diindra dengan mata, hanya dengan kunyung. Itu poin satu, iman, urusan hati. Sedangkan urusan ubudiyah, ritual agama, itulah salat sehari semalam, 5 waktu. Bagaimana caranya kita bisa buat
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjamaah di mana azan dikumandangkan, dan bukan hanya maghrib tapi ban limang bohwate senantiasa rutin istiqamah kita buat dalam keadaan berjamaah di masjid-masjid kita. Sampai kapan? Sampai ajal memisahkan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat sejatinya adalah identitas betanyo. Identitinya kita sebagai seorang muslim itu adalah urusan salat. Benarkan urusan salat, maka yang lain akan dibenarkan Allah. Betulkan perkara salat kita, sempurnakan bacaan-bacaan salat kita, sempurnakan gerakan-gerakan salat kita, perbanyaklah salat. Di samping salat wajib yang memang tidak ada tawar-menawar, kita tambah lagi dengan qobliyah ba'diyah. Yang mampu buat duha minimal 2 rakaat saja setiap hari. Yang mampu bangun tahajud, bertahajudlah. Satu-satunya salat sunat yang disebutkan Allah di Al-Quran berbarengan dengan penyebutan salat fardu. Aqimis salata lidulukus syamsi ila ghasaqin lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib tadi di awal mengutip satu ayat Allah di surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Kurang lebih terjemahannya, perintah Allah, kalian semua persiapkan bekal menuju akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Urutan berikutnya di ayat yang sama di 77 dimulai dengan perintah menyiapkan bekal untuk negeri akhirat yang pasti kita akan mendatanginya. Tapi ada juga di ayat berikutnya di sambungan ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bahagianmu di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini untuk kita fahami mudah sekali. Perintahnya siapkan bekal untuk akhiratmu. Siapa yang perintahkan? Allah. Kalau Allah yang perintahkan, ini perintah nggak boleh main-main. Siapa yang bermain-main, yang menan-menan, pasti entik gomnya akan menan-menan. Dan menan-menan dengan Allah itu tidak baik. Jangankan dengan Allah, ngencamat mentang tamaen tayo lam bahaya. Jangankan main-main dengan Allah, ngandeci mentang tamaen tayo lam masalah. Apalagi kalau bermain-main dengan Allah, naudzubillah. Allah sudah ingatkan kita, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Siapkan bekalmu untuk kehidupan akhiratmu. Apa bekal akhirat? Bekal akhirat 2 saja. Itulah yang khatib sampaikan di awal. Terus kita upgrade kualitas mutu dan kualitas keimanan kita kepada Allah. Diyakin tuh, yang dipeng kita nyonyo bukan profesi kita sebagai pegawai negeri, bukan karena kita sebagai seorang pengusaha, bukan karena kita petani sawit yang luas, bukan. Siapa yang memberikan rizki kepada kita? Allah, satu-satu zat yang mampu mendatangkan rizki kepada seseorang daripada kita. Ini iman, itu modal utama. Modal kedua, amal. Apa amal utama dalam Islam? Itulah yang tadi khatib sampaikan. Berikan perhatian yang betul-betul bagus untuk urusan salat kita. Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Lalu perintahkan anak-anak kita juga untuk menunaikan salat tepat waktu. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Berikan perhatian khusus untuk ini. Inilah bekal kita untuk kehidupan akhirat kita. Yang lain sifat dihana berat lagi dua. Kalau ini memang harus berkekalan dalam kehidupan kita sampai ajal menjemput. Iman tak boleh lepas, salat pun tak boleh lepas. Jangan gara-gara, maaf,
Kita yang pegawai negeri jangan sampai gara-gara sidik jari lalu kita buat salat menjadi skala kedua. Kita lebih memprioritaskan sidik jari daripada kita sedang disidik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan perhatian khusus untuk salat. Itu satu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperlakukan Al-Qasas 77 ini? Cara memperlakukannya hadirin yang mulia. Apa yang disebutkan pertama utamakan. Kalau kita mau buat skala prioritas, berarti yang disebut pun dalam Al-Qasas 77 siap bekal akhirat data. Jangan diganti, jangan ditukar. Karena sambungan ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bahagianmu di dunia. Dunia harus kita berikan porsi, dan Islam bukan agama yang anti terhadap dunia. Islam hana anti kita nyonyojib ke orang kaya. Salah seorang sahabat ternama Rasulullah, Utsman ibni Affan, mendapat jaminan tiket ke surga dari Rasulullah. Satu dari 10 sahabat yang mendapat jaminan surga dari Rasulullah saat masih hidup. Utsman ibni Affan, menantu Rasulullah. Apa amal yang menyebabkan Rasulullah memberikan jaminan surga kepada Utsman? Salat dia? Bukan. Tapi Utsman mendapatkan jaminan ke surga, itu amal hartanya. Utsman seorang manusia kaya, orang yang membebaskan, yang membeli sumur Yahudi, yang diminta oleh Rasulullah siapa yang mampu membebaskannya untuk orang Islam. Itulah menjadi asbab Utsman ibni Affan mendapat tiket ke surga. Intinya jemaah yang mulia, agama kita nyonyokan agama anti jid kurung kaya. Wahai pemuda-pemuda muslim, beraktivitaslah, jadilah engkau muslim-muslim yang mapan, yang kaya, yang lepeng. Ada banyak amal yang sangat dibutuhkan peran harta. Tapi di Al-Qasas 77 jangan sampai penduduk Al-Qasas 77 ini tak boleh ditukar. Nomor satunya, wabtaghi fima atakallahu daral akhir. Engkau boleh menjadi petani sawit, tapi saat azan berkumandang, engkau tanggalkan dulu status petanimu. Ditanya ke pegawai negeri, ke pejabat, siapapun kita, terserah, Islam tidak melarang. Itu juga salah satu jalan tol menuju surga. Tapi saat panggilan Allah di masjid terdengar, azan dikumandangkan, tanggalkan sementara status jabatan kita, tanggalkan dulu usaha kita, puduk dile anak rumah kita, penuhi dulu seruan Allah 5 kali sehari untuk menunaikan ibadah salat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhir. Kalau ditukar, itulah yang terjadi di kebanyakan umat Islam akhir zaman. Di saat ada yang mencoba mengatakan kata peturut dunia, bukan maknanya jangan mencari keduniaan, tapi di saat salat datang waktunya, beri hak dia. Ada yang menjawab, hai tengku, kan kita ngoper lecik belepeng. Ya, tapi tak boleh dia menjadi nomor satu. Nomor satu tetap agama, nomor 2 baru urusan dunia. Hai tengku, bukankah ada hadis yang mengatakan, amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah, beraktivitaslah, berusahalah untuk urusan duniamu, seakan-akan engkau hidup selamanya. Kan hanya duduk tengku, kan hanya main-main tengku. Semayang apa, semayang di tengah 6 bentuk. Semayang lu, semayang di tengah lain. Bukankah begitu hadisnya? Jemaah yang mulia, ini kekeliruan yang besar dalam memahami hadis Rasulullah. Amal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, bukan dipahami kita tak boleh istirahat, kita harus abaikan azan berkumandang. Bukan. Carilah duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Karena dunia ini masih panjang waktunya. Kita masih bisa hidup 1000 tahun ke depan, masih bisa hidup 100 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, masih ada waktu. Kita tak buat hari ini, tak jadi soalan. Kita akan buat esok lusa, kita akan buat minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi wa'amal li akhiratika, bekerjalah, beraktivitaslah untuk urusan akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan,
seolah-olah engkau akan mati esok hari. Dia tinggal mati hana bak tunda-tunda perkaranya. Karena perkara mati itu lebih pasti daripada kediban mata. Perkara matinya lebih jelas kematian itu daripada meklep mata tanya lebih pasti mati. Dan kematian itu bukan akhir daripada segala-galanya. Justru kematian jamaah yang mulia itu titik awal kehidupan yang sesungguhnya. Kita mesti siapkan bekal. Al-Qasas 77 wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Di penghujung khatib mengutip sebuah pelajaran besar yang terjadi 2 Jumat sebelum ini. Hari ini hari Jumat, Jumat yang lalu, dan Jumat sekali lagi sebelumnya. Ada seorang manusia lahir dari etnis Tionghoa, berkebangsaan Indonesia. Status waktu lahir sebagai seorang non-muslim, mendapat hidayah masuk Islam. Orang mengenalnya dengan Ghost Stephen. Beliau sudah dipanggil Allah 2 Jumat yang lalu, di hari Jumat. Paginya beliau ada agenda hijrah first di Surabaya, tapi gagal berangkat, sesuatu lain hal terjadi di lokasi. Ternyata Allah memanggil beliau setelah Jumat. Apa ungkapannya? Beliau katakan, udip lam dunianya, kehidupan dunia ini nggak usah diburu kali, santai aja. Yang harus diburu cuma satu saja, waktu salat. Yang lain hanapu bambam buat hat. Enjoy aja, hidup ini santai saja. Yang harus diburu cuma satu saja, saat waktu salat tiba, bersegeralah. Selebih daripada itu, kita hanya sedang menanti kapan ajal didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bersaksi jamaah yang mulia. Ini bukti bahwa indahnya Islam. Islam tak memandangnya untuk tamang surga harus urung Aceh, untuk tamang surga harus urung Nagan Raya. Tidak, tapi surga itu diobral Allah ke siapa? Kepada man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal salih, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, orang Aceh, orang Jawa, orang Indonesia, orang dari manapun, kulit putih, kulit hitam, orang Arab, orang Ajam, tak jadi soalan. Siapapun yang beriman, beramal, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sukses, kehidupan yang berjaya di dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Kita dapat saksikan Ghost Stephen meninggalkan bumi yang fana ini setelah menunaikan amal besar yang orang lain tak mampu amalkan secara umum. Ciri-ciri urang husnul khatimah jamaah yang mulia, amal terakhirnya itu amal yang luar biasa, di mana sebelumnya dia telah menjual tanahnya, dia telah menjual rumahnya, telah menjual kendaraannya di atas 12 miliar, semua didistribusikan untuk kepentingan dakwah ini. Jamaah yang mulia, kita pun akan menyusul, pasti akan mati. Dan kita ini tak mungkin berusia panjang. Rasulullah telah sabdakan, umru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Umatku itu hanya akan hidup lebih kurang 60-70 tahun saja. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita yang di sisa-sisa usia ini. Amin ya rabbal alamin.